Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan tentang masalah mahar atau mas kawin. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan bahas satu poin tentang masalah anjuran untuk mahar dalam nilai yang murah dan tidak mahal. Maka di antara hal dan di antara dalil yang menunjukkan dianjurkannya mahar yang sederhana adalah mahar Nabi SAW saat menikahi istri-istri beliau. Demikian juga mahar yang Nabi tetapkan untuk anak-anaknya, untuk putri-putrinya ketika dinikahi oleh suaminya. Maka sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau sampaikan bahasanya mahar rata-rata pernikahan Nabi dengan istri-istrinya adalah sebagaimana yang tercantum di papan tulis, yaitu cuma 500 dirham saja. Itu mahar Nabi ketika menikahi istri-istri beliau, rata-rata demikian. Nah, padahal kalau dikonversikan 500 dirham itu kalau pakai rial Saudi maka cuma 140 rial saja. Padahal 300 rial sama dengan 1 juta rupiah. 300 rial itu sama dengan 1 juta rupiah. Nah, ini cuma 140 rial. Tentu ini adalah nilai yang sangat-sangat murah. Itulah mahar yang Nabi berikan ketika menikahi istri-istri beliau. Demikian juga mahar yang Nabi minta dan Nabi tetapkan ketika putri-putrinya dinikahi oleh para suaminya. Maka rata-rata para putri Nabi itu maharnya adalah 400 dirham. 400 dirham. Yang ini jika dikonversikan cuma 110 rial Saudi. Dan ingat 300 rial itu 1 juta nilainya. Maka ini tentu nilai yang sangat-sangat murah. Dan demikianlah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Maka seandainya mahar yang mahal itu adalah sebuah kemuliaan di sisi Allah dan takwa, tentu yang paling berhak untuk membesarkan nilai mahar, memahalkan mahar adalah Nabi SAW. Dan ternyata mahar beliau untuk istri-istrinya, demikian juga untuk putri-putrinya, tergolong mahar yang sangat-sangat murah. Maka pesan pokok yang ingin kita ambil dari hal ini adalah jangan mempermahal mahar. Makin murah mahar pernikahan itu satu hal yang lebih baik. Meskipun ya kita katakan tidak harus nyontoh persis, ya tidak harus nyontoh persis mahar Nabi kepada istrinya atau mahar putri-putri Nabi yang cuma nilainya sekian. Tentu seorang yang mahar pernikahannya misalnya uang 1 juta rupiah atau lebih dari itu satu hal yang tidak mengapa, karena dalam hal ini kita tentu menimbang nilai barang-barang di masa tersebut, ya, nilai harga belinya, dan tentu zaman telah berubah. Oleh karena itu maka yang jadi pelajaran pokok adalah murahnya mahar Nabi SAW untuk istri-istrinya, demikian juga mahar untuk putri-putri beliau. Adapun tolak ukur murah dan mahal tentu kembali kepada tradisi dan budaya masyarakat di sekitar kita. Kalau itu tergolong murah, tergolong tidak membebani, maka itu sudah termasuk dalam mahar yang dianjurkan. Namun jika menurut budaya masyarakat tempat kita tinggal semacam itu satu hal yang memberatkan, satu hal yang sangat berlebihan, maka itulah mahar yang mahal yang tidak sepatutnya dan tidak selayaknya terjadi dan dilakukan oleh seorang muslim. Demikian yang kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.